Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah pada siap belajar belum? Siap, Bu. Siap. Siap, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai saya absen dulu ya. Viviantika, Hadir, Bu. Fatika, Hadir, Bu. Dwi Nur. Hadir, Bu. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu. Masih ingat tidak pada pertemuan minggu sebelumnya kita sudah melakukan pengamatan benda atau komponen abiotik dan biotik yang ada di sekitar kita. Coba sekarang amati di sekeliling kalian. Ada tidak komponen abiotik di sekitar kalian? Ada, Bu. Kalau ada, apa saja? Seperti ballpoint, buku. Oke, bagus Mbak Via. Kalau gitu, bagaimana ciri-ciri benda tersebut? Ciri-cirinya itu, Bu, keras, bentuknya tetap tidak berubah. Untuk yang cair, bentuknya mengikuti wadah, Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu tanya, dari karakteristik yang sudah kalian sebutkan, bagaimana wujud benda tersebut? Benda apa saja yang termasuk padat, cair, dan gas? Yang termasuk padat itu contohnya seperti buku. Lalu yang cair contohnya air minum. Dan gas itu seperti udara, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Via, terima kasih. Oke, sekarang Ibu akan memberikan materi ya. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai zat dan karakteristik zat. Sekarang coba perhatikan gambar di PPT yang sudah Ibu tampilkan. Kira-kira dari gambar tersebut, air itu termasuk zat apa dan bentuknya itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Air termasuk zat cair, Bu. Bentuknya cair. Oh ya, bagus. Lalu kira-kira bagaimana ciri dari zat cair tersebut? Apakah bentuknya berubah-ubah atau tetap? Bentuknya berubah-ubah, Bu. Iya, Mengikuti pintar. wadahnya. Baik, lanjut ya. Terus sekarang Ibu punya gambar ini nih, gambar jam pasir. Kira-kira bagaimana sih ciri dari pasir yang ada di dalam wadah ini? Kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya berubah-ubah atau tetap? Coba dilihat, ini pasirnya mengalir dari atas ke bawah. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Coba Mbak Tika, kira-kira bentuknya seperti apa? Berubah-ubah atau tetap? Tetap, Bu, karena dia partikelnya saja yang berukuran kecil.
Oh, baik, pinter sekali. Coba dari penjelasan yang kamu sebutkan, kira-kira pasir ini termasuk zat apa? Bentuk wujudnya apa? Termasuk zat padat, Bu. Oke, Bentuknya baik. tetap. Baik, terima kasih Mbak Tika. Kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu kalian dapat menjelaskan karakteristik zat, cair, padat, dan gas dengan jelas. Lalu tujuan yang kedua, kalian dapat membedakan antara unsur, senyawa dengan tepat. Lalu tujuan yang ketiga, itu kalian dapat menyebutkan karakteristik atau sifat dari campuran homogen dan heterogen pada larutan dengan benar. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya, dari tadi kita ngomongin zat. Zat itu apa? Zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Nah, lanjut. Nah, zat atau materi itu dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibagi lagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Nah, unsur itu terdiri atas atom-atom. Nah, senyawa itu terdiri dari dua atau lebih unsur. Lalu campuran itu terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Campuran ini dibagi lagi menjadi dua, campuran homogen dan heterogen. Nah, mari kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, definisi dari atom, unsur, dan senyawa. Atom itu merupakan unit terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi, atom ini sudah paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi, baik itu dengan reaksi kimia atau fisika. Lanjut, ada unsur. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia ataupun fisika. Jadi unsur ini biasanya terdiri atas satu jenis atom saja. Contohnya ini ada tembaga. Rumusnya Cu. Lalu ada senyawa. Senyawa itu merupakan zat yang tersusun dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia ataupun fisika. Nah, contoh dari senyawa itu ada air, H2O, dua atom hidrogen dan O. Jadi senyawa ini terdiri atas dua atau lebih unsur. Lanjut. Nah, unsur. Unsur itu dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Nah, unsur logam itu biasanya memiliki ciri-ciri titik leburnya itu rendah, lalu memiliki warna yang putih mengkilap, dapat ditempa, dan mampu menghantarkan kalor, serta dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya ada unsur non-logam. Unsur non-logam itu memiliki ciri tidak mengkilap, tidak dapat ditempa, dan menghantar arus listrik yang buruk. Jadi kalau unsur logam itu contohnya ada emas. Kalau unsur non-logam itu contohnya ada yodium. Lanjut ya. Selanjutnya ada campuran. Campuran itu merupakan materi yang tersusun dari dua macam zat atau lebih. Sini dilihat ya kata-kata yang ditebelin ini kuncinya. Dua macam zat atau lebih, di mana zat-zat tersebut tidak terikat secara kimia sehingga dapat dipisahkan kembali dengan cara
fisika. Nah, campuran itu tadi sudah dijelaskan di awal, campuran itu dibagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Campuran homogen itu merupakan campuran yang setiap bahannya itu sama, baik rasa, warna, dan lain sebagainya. Itu tercampur secara sempurna, tidak ada bidang batas. Nah, berbeda dengan campuran homogen, campuran heterogen itu merupakan campuran yang setiap bagiannya tidak sama, baik rasa maupun warna. Nah, campuran homogen itu tidak tercampur secara sempurna, sehingga terdapat bidang batas yang membedakan antara kedua zat tersebut. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke wujud zat, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Bagaimana, Mbak Via? Kenapa bentuk wujud benda bisa berbeda-beda, Bu? Oh, baik. Pertanyaan bagus sekali. Jadi, wujud zat atau wujud benda itu terdapat memiliki bentuk wujud yang bermacam-macam. Kenapa? Karena setiap zat itu tersusun atas atom-atom. Nah, atom-atom berjutaan atom, kumpulan atom tersebut saling berikatan. Nah, atom tersebut berikatan karena adanya gaya. Nah, perbedaan antara ikatan dan gaya yang mengikat antara atom-atom tersebut yang menyebabkan benda itu memiliki sifat atau wujud yang berbeda-beda. Jadi karena adanya ikatan antara atom. Apa dapat dimengerti? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ya. Lanjut ya. Wujud zat. Wujud zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Zat padat itu memiliki ciri, bentuk, dan volumenya tetap. Lalu, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Karena gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, maka jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Karena sangat rapat, jadinya partikel-partikel itu tidak dapat bergerak dengan bebas. Lanjut, ada zat cair. Zat cair itu mempunyai volume tetap. Bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadah. Nah, lanjut, zat cair itu tuh juga memiliki ciri gaya tarik antar partikelnya lemah. Jadi partikel pada zat cair ini gaya tariknya lemah. Karena gaya tariknya lemah, jarak antar partikelnya itu lebih renggang daripada zat padat. Lanjut, karena jarak antar partikelnya renggang, maka partikel pada zat cair itu dapat bergerak namun terbatas. Lalu ada zat gas. Zat gas itu mempunyai ciri, bentuk, dan volumenya dapat berubah-ubah. Nah, gaya tarik pada partikel zat gas itu sangat lemah. Saking lemahnya, jarak antar partikel jadi sangat renggang. Karena sangat renggang, jadinya partikel dapat bergerak dengan bebas. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu berikan kalian tugas ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu beri tugas kalian untuk melakukan pengamatan. Ibu bagikan LKPD-nya lewat WhatsApp grup ya. Kalau ada yang kurang jelas, yang ingin ditanyakan,
bisa ditanyakan mengenai bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Sebelumnya Ibu beri contoh lebih dahulu ya. Oke, jadi ini LKPD-nya ya, anak-anak. Ini nanti diisi kelasnya, lalu nama kelompok, masing-masing anggotanya siapa saja. Setelah itu, ini ada tujuan percobaan, lalu ada alat bahan yang harus kalian sediakan. Lanjut, langkah percobaan itu, ini percobaannya ada 2 ya. Kalian yang percobaan pertama, kalian mengamati benda di sekitar. Lalu percobaan kedua, kalian mengamati campuran homogen dan heterogen. Nanti diperhatikan ya langkah-langkahnya. Nah, kalau kalian sudah melakukan pengamatan yang pertama, pengamatan benda di sekitar, nanti ditulis di sini bendanya, nama bendanya apa saja, contohnya misalnya penghapus, bentuknya bagaimana, ini nanti dicentang ya, bentuknya tetap atau berubah-ubah, nanti dicentang. Lalu volumenya bagaimana, tetap atau berubah-ubah, nanti dicentang juga. Lalu keterangannya ini nanti diisi bentuk wujud zatnya. Jadi misalnya tadi penghapus. Penghapus itu termasuk zat apa? Padat, cair, atau gas. Lanjut. Yang pengamatan kedua, pengamatan campuran homogen dan heterogen. Kalian setelah melakukan percobaan, nanti mengisi tabel pengamatan ini. Warna awal air tuh apa? Misalnya bening. Jadi di sini ditulis bening. Lalu warna campuran setelah diaduk. Jadi setelah air dan gula itu diaduk, warnanya apa? Setelah air dan pasir itu diaduk, warnanya jadi apa? Terus dilihat apakah terdapat bidang batas atau tidak. Kalau iya, berarti dicentang. Ya, kalau tidak, berarti dicentang. Lalu keterangannya kalian isi air dan gula itu termasuk campuran apa? Homogen atau heterogen? Air pasir itu termasuk campuran apa? Homogen atau heterogen? Oh ya, sama video. Jadi kalian melakukan pengamatan di video ini ya. Nanti kirim ke drive kelas ya. Apakah kalian sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Saya minta tolong ya perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya share screen ya, hasil diskusi kalian. Oke, kelompok 1 bisa mempresentasikan. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, dari pengamatan benda di sekitar, yang pertama pulpen. Bentuknya itu tetap, volumenya juga tetap. Nah, keterangannya pulpen merupakan benda padat. Lalu yang kedua, air sirup. Bentuknya itu berubah-ubah, lalu volumenya tetap. Nah, keterangannya air sirup merupakan benda cair. Lalu yang ketiga ada penghapus. Bentuknya itu tetap, lalu volumenya juga tetap. Nah, keterangannya penghapus merupakan benda padat.
Yang keempat, air putih. Air putih bentuknya berubah-ubah, volumenya tetap, dan keterangannya merupakan benda cair. Lalu ada buku. Buku bentuknya tetap, volumenya tetap, dan keterangannya buku itu merupakan benda padat. Oke, baik. Tabel pengamatan yang selanjutnya. Baik, untuk tabel pengamatan yang selanjutnya yaitu pengamatan campuran heterogen dan homogen. Yang pertama itu ada campuran air dengan gula. Nah, warna awal air itu bening. Kemudian warna campuran setelah diaduk itu juga bening. Terdapat bidang batas tidak. Jadi campuran air dan gula itu tidak ada bidang batasnya. Karena tidak ada bidang batasnya, maka campuran air dan gula termasuk campuran homogen. Kemudian yang kedua ada air dan pasir. Warna awal air yaitu bening. Warna campuran setelah diaduk menjadi coklat. Kemudian air dan pasir itu terdapat bidang batas. Karena terdapat bidang batas, maka campuran air dan pasir termasuk campuran heterogen. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke, Bu Bas ya. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh kelompok 1 itu sudah benar. Jadi, pulpen, penghapus, buku itu bentuknya tetap. Volumenya juga tetap. Jadi kalau misal pulpen ditaruh di gelas, itu bentuknya bakalan tetap seperti pulpen, tidak berubah. Volumenya juga tetap, nggak berubah jadi kecil ataupun besar. Nah, karena dia bentuk dan volumenya tetap, jadi dia termasuk zat padat. Lalu ada air sirup sama air putih, memiliki bentuk yang berubah-ubah. Benar ya? Jadi air sirup atau air putih kalau dituangkan ke piring, itu bentuknya akan menyerupai piring. Kalau dituang ke botol, nanti bentuknya akan mengikuti bentuk botol. Nah, karena bentuknya berubah, volumenya tetap, jadi air sirup dan air putih termasuk zat cair. Nah, lalu yang pengamatan kedua, ya benar ya, jadi air dicampur dengan gula, itu nanti warna campurannya setelah diaduk nanti berwarna bening. Tidak terdapat bidang batas. Karena tidak terdapat bidang batas, termasuk campuran homogen. Tidak benar. Karena dia tercampur dengan sempurna. Tidak ada yang membedakan antara warna dan rasa. Warna dan rasanya tidak berbeda. Nah, lalu ada air dan pasir. Warna campuran setelah diaduk coklat. Terdapat bidang batas? Ya. Nah, benar ya. Jadi, air dan pasir itu termasuk campuran heterogen karena dia memiliki bidang batas yang membedakan antara air dan pasir. Karena pasir sulit terlarut, jadinya dia akan ada yang membedakan antara air dan pasir. Lanjut. Oke. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Tika. Jadi kesimpulannya, zat itu dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi, sedangkan senyawa itu terdiri dari dua atau lebih unsur melalui campuran-campuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi sudah benar ya.
Jadi, zat atau materi dibagi menjadi dua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada zat tunggal sama campuran. Zat tunggal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Kalau unsur, itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, senyawa itu zat yang dapat diuraikan lagi dan terdiri dari dua atau lebih unsur. Lalu campuran itu merupakan zat yang terdiri atas dua atau lebih zat tunggal dan dapat dipisahkan melalui reaksi kimia ataupun fisika. Oke, selanjutnya karena kalian sudah pada paham, Ibu beri soal evaluasi ya. Ibu kirimkan linknya di WhatsApp grup sama di kolom chat juga ya. Sebentar. Oke, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Baik, Bu. Baik anak-anak, sudah 10 menit. Apa sudah selesai semua atau masih ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai, Ibu sedikit menyampaikan ya untuk pembelajaran minggu depan. Jadi untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian mempelajari buku LKS kalian pada halaman 44. Dan silakan kerjakan tugas uji kompetensinya ya. Baik, Bu. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan ya.